kesaksian bahwa ini telah disampaikan. Itu fungsi Rasulnya. Fungsi Rasul nanti di hari dikala Allah memberikan keputusan, mau memberikan keputusan kan manusia ditimbang. Timbang ini sama dengan mizan. Pada tahap mizan ini manusia ditimbangnya dengan apa? Dengan dibukanya Al-Quran. Di Al-Quran ada perintah dan larangan. Berdasar Quran inilah setiap manusia ditimbang, karena manusia itu sendiri wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Ya, coba maksudnya kuat Pak. Taf'alun. Jadi setiap manusia itu didampingi oleh makhluk mulia, kiraman katibin, yang mencatat, yang mengadakan satu pencatatan. Tidak pernah berhenti, terus-menerus mencatat. Itu fungsi malaikat. Jadi setiap manusia itu didampingi yang namanya oleh makhluk Allah, kiraman yang mulia, katibin yang melakukan pencatatan, sehingga jejak rekamnya dia selama dia hidup itu tercatat. Ada datanya ada tercatat. Jadi para pejabat anu korupsi jangan sembarangan, mereka terus-menerus semua terdeteksi, tercatat, detil, tidak ada yang terlewat. Kenapa? Coba fokus nanti lihat dalam surat Yasin. Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfihim. Siapa yang mengetahui di belakang dan di depan kita? Itulah makhluk Allah. Kita keluar dari rumah, jauh dari istri, di belakang istri siapa yang tahu? Istri tidak tahu karena suami meninggalkan istri, tapi di belakang istri itu sendiri siapa yang tahu? Di depan dan di belakang kita ini, itulah malaikat yang melakukan pencatatan tiada luput. Maka berdasar itulah manusia nanti ditimbang, datanya dibuka, semua tidak ada yang terlewat, dilihat. Di sana berdasar timbangan Al-Quran itulah, maka manusia akan dijatuhkan sanksi hukum. Manusia itu mempunyai status. Statusnya apa? Kullu bani Adam khotubun, bahwa setiap turunan anak Adam ini berstatus bersalah. Statusnya itu manusia. Statusnya khotoun. Ya, di mana status ini bisa diangkat oleh Allah, dicabut. Yaitu dengan maghfirah, itu ampunan Allah. Karena kita dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari salah. Tidak lepas dari yang dan memang manusia itu tempatnya salah. Dosa dan salah. Nah, itulah maka dikatakan kullu bani Adam khotoun. Maka turunan Adam ini mau tidak mau adalah mempunyai status bersalah. Makanya tidak bisa kita menghapus satu perbuatan yang sudah salah, kecuali kita mendapat ujung finalnya, mendapat ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah itu katakanlah maghfirah. Ya, maghfirah ini sama dengan dicabutnya status hukum. Nah, dicabutnya status hukum sama dengan diangkatnya dia dari azab Allah. Terus kalau misalnya ada pemahaman bahwa seorang nabi mengatakan ada nabi yang dijadikan sebagai Tuhan, kemudian juga menebus dosa manusia yang tadi yang salah, itu betul-betul bertentangan dengan Al-Quran. Ya iya jelas, sebab satu, bahwa fungsi Rasul dia itu hanya menyampaikan peringatan. Termasuk Nabi Isa pun begitu. Ya, semua Nabi dan Rasul ya. Kita ambil saja misalkan surat Nuh. Dalam surat Nuh itu jelas sekali, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Jadi setiap rasul ini hanya memberikan peringatan, menyampaikan peringatan dari Allah sebelum tiba datangnya sanksi hukum, yaitu adab. Jadi sebelum sanksi hukum dijatuhkan, maka Rasul ini memberikan peringatan dulu biar fair, dikasih tahu ini peringatan dari Allah, peringatan.
Jadi setiap manusia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka dalam surat Intitor yang terakhir yaitu definisi ma adraka yaumuddin wa ma adraka ma yaumuddin, maka kata Allah itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idillah. Jadi terhadap itu, di hari itu tidak ada seseorang memikul beban yang lain terhadap orang lain. Tidak bisa. Dalam surat yang lain itu tidak bisa ayah membela anaknya atau anaknya membela ayahnya, di mana mau dijatuhkannya keputusan. Jadi wal amru ya yauma idillah. Jadi amar atau putusan itu hanyalah Allah yang mempunyai kewenangan. Jadi sebenarnya itu menjawab surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin, di mana Allah itulah yang Azizul Hakim, Dia yang mempunyai otoritas hukum kalau bahasa sekarang. Yang mempunyai otoritas hukum, mempunyai kewenangan hukum itu hanyalah Allah. Jadi tidak ada pembelaan, tidak ada istilahnya pertolongan. Sebab ini ditegaskan ketika Nabi pada tahun keempat dakwahnya, Nabi terbuka. Kalau istilahnya itu Qurannya mengistilahkan jiharan. Semua ini da'watuhu jiharan. Jadi dakwah secara terang-terangan. Nabi mengundang semua kaum Quraisy, ada di dalamnya Abu Thalib, paman-pamannya ya. Ada di dalamnya Bani Hashim semua. Maka Nabi berpidato di Bukit Sofa. Wahai kaumku Quraisy, wahai pamanku, ditunjuk wahai pamanku Abu Thalib. Saya hanya sebagai penyampai risalah. Saya Muhammad tidak bisa, selamatkanlah diri kalian masing-masing. Wahai pamanku, disebut sudah Abu menyebut Thalib. ya? Disebut yang lain-lain namanya itu ditunjuk langsung. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, maka selamatkanlah diri kalian masing-masing. Sampai ke Fatimah anaknya, wahai Fatimah, apa yang kau mau hari ini silahkan ambil yang ada, tapi saya bapamu tidak bisa memberi pembelaan di hari putusan dijatuhkan. Jadi Nabi sendiri tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya sendiri. Kalau anaknya itu berbuat itu. Iya, Nabi tidak mempunyai kewenangan. Tidak bisa mengintervensi otoritas hukum dari Allah. Itu Nabi. Jadi nggak bisa. Syafaat itu pun diberikan karena atas izin Allah, ya. Izin Allah, siapa yang bisa yang mendapatkan izin Allah itu yang diridhoi oleh Allah, dan yang di liman yasha wa yarda, yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah siapa? Ya sebantar-bantarnya ya malaikat yang dapat izin. Man adinallahu rahmanu wa qala sawaba. Coba itu kan yauma yaqumu ruh wal malaikatu sofa. Jadi wal malaikatu ruh itu di ruh di sana sama dengan Jibril. Dan malaikat-malaikat lainnya berbaris. Dan tidak ada yang bisa berbicara pada waktu. Ya itu, makanya yauma yaqumu ruh wal malaikatu sofa la yatakalamuna man adzinallahu rahman wa qala sawaba. Mereka akan mengatakan sepantasnya, secukupnya, tidak dilebih-lebihkan. Jadi hanya memberikan jawaban yang sesuai. Itulah di sana malaikat memberikan satu kesaksian nanti. Yauma yaqumu ruhul malaikatu sofa. Berbaris mereka berbaris. Man adzinallah wa qala sawaba. Itu juga kalau diberi izin dari Allah, mereka akan menjawab dengan jawaban yang sepantasnya, tidak ditambah, tidak dikurang, sesuai dengan apa yang ada dalam catatan, dalam rekam jejak. Ya. Itu.
Jadi akhirnya kembali kepada manusia itu sendiri ya Pak. Makanya di sini selamatkanlah diri masing-masing. Selamatkanlah dirinya masing-masing. Itu Nabi loh. Nggak bisa sekarang teori syafaat itu ya dipertanyakan kalau kembali lagi kita merujuk ke Al-Qur'an. Jelas sekali dalam surat Al-Imtitar itu, yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idilillah. Itu yang inna andarnakum adaban qariban. Sesungguhnya azab ini dekat. Orang yang meninggal lintas waktu yang setelah 100 tahun, yang 10 tahun, yang 1 tahun, ketika dibangkitkan maka inilah yang dikatakan azaban qariban. Serasa kemarin sore. Begitu. Jadi betul-betul waktu itu sama sekali tidak ini ya, betapa singkat gitu ya. Iya, begitu dibangunkan tidur yang koma puluhan tahun, yang 10 tahun, yang 5, begitu dibangunkan serasa sehari. Itulah mana inna andarnakum adaban qariban. Peringatkanlah pada manusia yang masih hidup kelak nanti setelah dibangkitkan, maka mereka akan merasa ini dekat sekali. Azab itu sudah di hadapan, diperlihatkan. Jangan sampai nanti mereka kaget begitu dibangkitkan, loh ini apa? Sebab panggung sudah lain. Panggung ini sudah lain, sudah dibereskan oleh Allah. Idza samsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza jibalu suyirat. Coba itu tuh pernyataan yang terungkap bahwa semuanya akan mengalami kehancuran. Panggung. Matahari. Iya, panggung lain. Itu sudah dibereskan lah kalau kita mau beres aksesoris semua itu sudah begitu dibangunkan ini alam sudah beda lagi. Dan ketika mereka dibangkitkan tadi terucap ungkapan mereka berapa lama nih? Iya, ada tidak ada. Kok sebentar ini asa cikene gitu kemarin sudah dibangkitkan. Itulah sebab nanti kan inna yaumil fasli kana miqata. Nah, ini mulai yaumil fasli. Nah, maksudnya gimana itu Teh Fato? Ya itu inna yaumil fasli kana miqata itu sudah dimulai ketika alam ini sudah dibereskan. Itu surat At-Takwir kan. At-Takwir pertama bicara proses alam semesta ya. Alam semesta artinya panggung ini dibereskan. Kita samsu kuwirat wa idza nujumun. Ketika matahari digulung ya. Nah, kalau digulungnya disimpan di mana? Artinya matahari pupus. Wa nujumu itu bintang ke bintang sebagai semua alam semesta ini akhirnya dihapus, Pak. Yang ada di langit dihapus. Jadi sebenarnya sudah jelas ya dalam surat At-Takwir itu menggambarkan peristiwa yang pasti akan terjadi. Itulah proses terbentuknya padang mahsyar, Pak. Artinya gunung-gunung sudah tidak ada, hancurkan. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal aisyaru utilat. Nah, baru menyentuh budaya bahwa setiap perikatan akan putus. Ikatan apapun itu. Ikatan meskipun keluarga, ikatan nanti ikatan keluarga, organisasi, ikatan ormas ya. Semua akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Tidak bisa kita meminta pembelaan dari A, dari B dan lain-lainnya. Sebab wa idzal isyara utilat sudah terputuslah berbagai ikatan, isyarah. Jadi tidak ada artinya lagi yang namanya ikatan itunya, yang namanya organisasi, yang namanya ormas, ya. Semuanya partai lagi. Semua nggak ada. Itu Allah sendiri. Wa idzal isyara utilat. Asyirah kan dari kata asyirat, isyarah. Wa idzal ikatan itu ya. Iya, ikatan. Berbagai ikatan itu sudah putus. Kemudian wa idzal biharu sujirat, jika laut ini dimuntahkan guapan, sudah tidak ada air laut lagi. Kemudian wa idzan nufusu zuwijat, setiap yang bernapas ini nanti berkelompok ketika dibangkitkan berduyun ya. Bagaikan apa ya? Jadi itu menggambarkan peristiwa yang
pasti terjadi. Pasti terjadi. Itu informasi yang Allah. banyak diabaikan oleh manusia sekarang. Nah, itulah. Kemudian wa idzal maudita suilat bi ayyi dzambi qutila. Jadi manusia mempunyai beban. Bebannya apa? Manusia adalah dia mempunyai status hukum bersalah. Itulah yang menjadi beban. Betul. Kemudian wa idza suhufu nusirat, ketika lembaran-lembaran ini dibagikan. Itu maksud lembaran itu ya. Catatan manusia. Iya, itulah SK itu nanti dibagikan. Ada yang menerima dengan tangan kanan, dia gembira. Coba wa idza wujuhul yauma idzin naimah. Dalam Al-Ghasyiyah. Karena sudah nampak apa yang akan dia dapatkan. Ada juga yang dengan berwajah tangan kiri. Dengan tangan kiri. Dia merasa kecewa luar biasa. Sedih gitu ya. Sedih. Itu dibagi dua kelompok. Ada yang bahagia dengan wajah ceria, ada yang wajahnya luar biasa, dia penyesalan lah dikatakan. Dan itu fisik secara utuh kembali lagi seperti kita di dunia. Ya, gambaran Al-Quran begitu ya? Ya iya, nanti kan masalahnya inna yaumul fasli kana miqata yauma yunfahur fi suri fatatuna afwaja. Yauma yunfahuru itu ditiup kembali ruh itu fatatuna afwaja, sehingga mereka dibangkitkan, mereka berkelompok-kelompok afwaja. Dan itu sudah menjadi manusia kembali seperti di dunia. Fi suratin. Jadi fi ayyi surati masya'ara kabar. Ini harus ditegaskan ya. Jadi fi ayyi suratin disusun. Kembali lagi disusunkan ya, dari tulang ekor itu kan. Fi ayyi surati masya'ara kabak. Al-kabak itu tersusun kembali, tersusun ulang. Menjadi apa? Menjadi ala anubadila amsalakum wa nunsiakum fi ma la ta'lamun, yang menjadi manusia kembali yang kalian tidak akan mengetahui kalau sekarang. Jadi itu pasti bahwa yang sudah mati ribuan tahun pun dibangkitkan sama seperti ketika di dunia. Dan itu keterangan Al-Qur'annya begitu ya. Ini harus ada penegasan Pak. Banyak orang yang sekarang tuh ragu. Banyak manusia yang sekarang ini tidak yakin akan peristiwa itu, maka Al-Quran membantahnya. Ya itulah fatatuna afwaja, jadi ditiupkan kembali gitu. Wa futihatis sama fakanat abwaba, maka pintu-pintu langit dibuka. Nggak tahu pintu seperti apa. Pintu langit itu dibuka pada di Yaumul Fasl itu. Jadi itu dibangkitkan, kemudian pintu langit itu aksesnya dibuka. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung dihancurkan, diratakan. Jadi begitu terincinya ya tercantum dalam surat An-Naba itunya. Jadi ditambah dengan surat At-Takwir ini banyak menceritakan tentang peristiwa yang pasti akan hari terjadi. Kebangkitan itu digambarkan menjadi utuh. Yaitu surat Infitor, At-Takwir, An-Naba. Sehingga hari kebangkitan ini menjadi fenomena, menjadi yang luar biasa. Makanya An-Naba itu kan amma yatasa'alu anin naba'il azim alladzina hum fihi mukhtalifun, ini menjadi bahan perbincangan. Karena ada peristiwa besar. Peristiwa besar itulah hari kebangkitan. Dan itu yang betul tadi itu yang pasti akan terjadi, hanya kita tidak pernah tahu kapan itu terjadinya. Iya, sebab ya itu manajemen Allah kan. Jadi apa rahasianya Allah tidak membukakan secara jelas ya, di balik peristiwa yang akan terjadi gitu ya. Hikmah. Manusia kan diciptakan oleh Allah itu unik. Artinya manusia diberi kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini kan tidak bisa disel, tidak bisa dibatasi. Maka cakrawala alam pikiran ini kan nembus kemana-mana. Fair Allah kan. Allah sudah memberikan informasi. Afala tadzakarun, ya gunakanlah akal pikiran ini, difungsikan untuk menemukan jawaban hakikat hidup ini, dari mana mau kemana, dan lagi sedang apa kita di dunia.
Ya kita di dunia kan ya melalui tes. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa Kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi liyabluwakum, kita di muka bumi ini dalam rangka melalui ujian, berbagai ujian. Siapa nanti yang benar-benar berlaku ihsan? Ya. Kata inti namanya sebenarnya gitu. Iya, apapun kita ini lagi mengikuti ujian.